أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله. Yang pertama, mohon penjelasan Buya tentang perkataan bahwa telinga yang berdenging adalah nama kita disebutkan di alam malakut, maka bersolawatlah. Mohon penjelasannya tentang perkataan ini, jazakallah. Yang kedua Buya, betulkah hadis surga di bawah telapak kaki ibu itu hadis palsu? Mohon penjelasannya Bu. Iya. Demikian dari YouTube, itu aja yang terbaik kedua. Baik. Yang pertama tentang kalau telinga berdenging, nama kita disebut di alam gaib malakut ya. Itu yang hadisnya dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Hadisnya lebih kurang hasan, tapi tidak menyebutkan mengenai alam malakut. Nabi cuma mengatakan, siapa yang telinganya berdengung, lebih kurang begitu, maka bacalah basmalah. Lalu ada doanya, zakaraniallahu bi khairin, semoga Allah menyebutku dengan yang baik. Itu maksudnya, bahkan bukan malakut saja, semoga Allah menyebutku dengan yang baik. Berarti lebih dari jabarut, lebih dari semuanya. Kalau Allah berbicara di mana? Karena Allah enggak petu tempat. Nah, ini yang disebut qadim. Ya, qadim. Tapi bisa saja kalam Allah disampaikan ke alam-alam yang lain. Wallahu ta'ala alam. Itu maksudnya. Hadisnya hasan. Ya. Yang kedua, oh ya, surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau kalimatnya begitu, iya, bukan hadis Nabi. Tapi yang ada di hadis Nabi, ridhonya Allah di bawah ridhonya orang tua, itu hadisnya. Ya, kemudian yang semakna dengan itu ada di hadis Imam Al-Hakim. Ada. Tapi kalimatnya bukan di bawah kaki gitu, enggak seperti itu di hadis yang ininya. Ya. Dua lagi Bu ya, boleh. Fadhal. Kalau aneh enggak tahu, aneh bilang enggak jawab ya. Enggak ngerti gitu. Yang kedua, yang ketiga dan yang keempat, bagaimana cara kita mengalahkan nafsu ketika masa-masa futur? Yang kedua, Buya, untuk bab akidah, hakikat Allah dan arafa rabbahu, ulama sepakat harus memakai dalil hadis sahih untuk hujjah. Lalu bagaimana dengan hadis dari mimpi tadi bisa dihujjah akidah? Oke, bagus. Yang pertama tadi tentang cara mengalahkan nafsu. Di Quran itu kalimatnya cuma naha. Naha itu bukan mengalahkan. Naha, apa arti naha? Melarang. Jadi naha itu kita mampu melarang jiwa. Ini yang disebut mengontrol. Gimana caranya? An-nafs itu tidak bisa dizikirkan, dia cuma bisa dikontrol. Jika berkaitan dengan hawa nafsu, itu urusannya dengan makan. Maka jaga makannya, jangan yang haram dan jangan banyak. Jangan banyak ya. Jika berkaitan dengan syahwat yang besar, maka kurangi makan-makan yang membuat libido kita tinggi. Yang paling ringkas ya puasa. Puasa itu paling bagus. Jadi tidak ada lagi setahu saya yang paling kuat untuk mengolah nafsu jiwa kecuali puasa. Gak ada lagi Pak. Coba cek Bapak ini kalau puasa jalan, ngelihat yang bening-bening gak berani. Wah lagi puasa, itu Pak. Coba aja tuh. Kalau gak puasa, haji mumpung. Ya, tafadhal. Yang kedua tadi, udah ya? Bab hakikat Allah. Oke. Hakikat Allah tidak diketahui kecuali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nanti Imam Mahdi itu mengerti hakikatnya Allah, ya.
Karena beliau pewarisnya Nabi. Plek, apa yang Nabi tahu ada di dalam kolbunya. Tapi bagaimana dengan mimpi? Bagaimana dengan kaidah tadi? Untuk hujjah akidah mesti hadisnya sahih. Bahkan mesti mutawatir oleh sebagian ulama. Itu bab ilmu akidah. Ilmu akidah babnya bab akal. Ilmu akidah bab akal. Oke, kalau mimpi tadi bab mana? Yang nomor 4. Ya, orang ahli akal nggak percaya sama mimpi. Orang yang jago mimpi ketawa sama ahli akal, ilmumu segitu aja. Nah, jadi kita nggak perlu membantah. Ini 2 jalur yang berbeda, gitu. Nabi SAW mimpi nggak? Mimpi, Pak. Wahyu pertama yang turun ke Nabi itu mimpi. Hadis Sahih Bukhari, kitab Bad'il Wahyi. Awal ma budi'a bihil wahyu ar-ru'ya salihah. Kira-kira begitu kalimatnya. Wahyu pertama yang turun itu bukan Quran. Yang pertama turun cahaya turun kepada qalbu Nabi sehingga beliau melihat mimpi yang indah. Akibatnya beliau suka menyepi. Faitahannas fi ghari Hira. Lalu beliau menyepilah di Goa Hira. Itu. Jadi kalau kita menolak bab mimpi sama dengan menolak bab wahyu. Ingat, mimpi siapa nih? Mimpi waliullah, mimpi nabiullah. Kalau mimpi bapak, ibu mungkin ya, kita tolak aja ya. Tapi Nabi mengatakan di akhir zaman hampir-hampir saja mimpi semua orang beriman itu benar. Pada beriman gak sih? Beriman gak? Beriman gak? Benar ke siapa? Ke Allah, ke Rasulullah. Rasulullah mengatakan salah satu warisan kenabian itu adalah ar-ru'ya as-salihah. Ar-ru'ya as-salihah juz'un minan nubuwah. Hadis Imam Tirmizi, hadis sahih. Ya. Jadi ahli qalbu itu jaga benar. Ternyata Imam Bukhari, Imam Tirmizi, imam-imam itu menghargai mimpi, maka mereka buatlah satu bab, satu kitab dalam sahih mereka, kitab Ta'birur Ru'ya. Imam Bukhari punya kitab itu. Dalam Sahih Bukhari bab mengenai takbir mimpi. Kenapa, Pak? Ternyata sahabat Nabi setiap ba'da subuh setoran mimpi yang bening-bening itu kepada Rasulullah. Mimpi malaikat, mimpi melihat ada cahaya dari langit. Itu mereka cerita kepada Rasulullah. Kiai sekarang kan gak bisa begitu, Pak. Wah, bunga tidur, gak ngerti, bilang aja gak ngerti, jangan dibilang bunga tidur. Ilmu mimpi itu ilmu yang mustaqil, dia ilmu permanen dan berdiri sendiri. Dia nanti berkaitannya dengan ilmu rohani, ilmu tasawuf. Jadi tidak berbenturan dengan ilmu akidah. Gitu ya. Lagi Buya boleh. Tadi Buya membahas tentang mimpi. Bagaimana menurut Buya kalau saya pernah bermimpi Rasulullah SAW, amin, dan melihat beliau seperti jatuh cinta, tapi tidak terlalu detail melihat mukanya. Iya. Kita sudah bacakan hadisnya tadi. Nabi bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Bahkan ada satu riwayat faqad ra'al haq. Siapa yang bermimpi bertemu aku, maka ia telah melihat al-haq, kebenaran. Bahwa itu benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok kurang jelas? Kurang jelas itu karena ma'rifatun nabinya kurang jelas. Karena mengenal nabinya masih kurang detail, maka melihat nabinya masih samar. Bahkan ada teman kita yang mimpi Nabi itu gak mau noleh, Pak. Gak mau noleh. Cerita ke saya nangis-nangis. Tad, Rasulullah marah sama saya ya. Ada yang begitu. Antum bisa bayangkan, kita mau ketemu orang yang kita cintai, kita idolakan, tapi dia gak mau noleh. Ruhnya nangis.
Gimana caranya? Udah ente sholawat aja banyak-banyak, baca salam kepada Rasulullah, nanti insya Allah Nabi jawab. Alhamdulillah besok-besok ada yang mimpi lagi. Jadi ini bukan kita ngayal, bukan. Ini beda dimensi dia. Kalau ingin cek kebeningan kolbu, tanya mimpinya apa. Jika bapak saya, ini kita lagi kotor, jiwa kita kotor nih. Mau kiai, mau ustadz, mau jamaah, mau tahajud, kotor pak, pasti mimpi basah. Jadi kalau mimpi basah, tobat pak, tobat rohani. Dosa enggak, tapi rohani kita, kayaknya hati kita kotor. Sayyidina Umar ketika bermimpi menggauli budaknya, budak halal enggak? Halal. Apa kata beliau? Syaghalatni siyasah. Ya Allah, aku tersibukkan oleh urusan politik sehingga lupa wirid. Ini Umar, ngerti beliau. Tapi beliau pun kalau mimpi sama yang halal. Kalau kita kan kita berharap mimpi sama artis, Pak. Ya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Pak Kiai, kalau boleh mohon maaf, saya sedikit ingin memuji Pak Ustadz. Saya baru ketemu Ustadz Kiai yang cahayanya bagus. Allah. Dan bening. Ini pertama. Yang kedua, saya umur 74 tahun. Tapi baru sekarang saya ketemu Ustadz mengatakan bapaknya roh itu adalah Nur Rasulullah. Sallallahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilmu saya bertambah 1 sekarang, Pak. Luar biasa. Saya juga merinding ini, Pak, dengarnya. Selama ini saya nggak ngerti bapaknya roh itu siapa. Mudah-mudahan juga teman-teman saya di Nabawi ini sama juga mudah-mudahan, tapi nggak tahu. Seperti Pak Ketua DKM mungkin lebih ahli, sama Pak Nenggolan lebih ahli daripada saya. Dia tahu. Kalau saya 74 tahun umur nggak tahu bapaknya roh saya siapa. Alhamdulillah saya subuh hari ini mendapat ilmu yang luar biasa, bahwa saya ngelang bahwa roh saya ini adalah Nur Allah, Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi kalau anak-anak Basir sudah bertanya, bagaimana kalau saya selalu selawat, selalu merinding, atau apa namanya, bulu kuduk. Ini kalau bahasa orang Sumatera, Bang Palembang tuh bulu kuduk, Pak, bulu kuduk. Kayak gemetar gitu loh, Pak. Itu kalau saya berselawat kepada Rasulullah. Nah, yang terakhir ini, Pak. Tadi orang ahli sodoko jariyah, kaya raya, banyak duit, tapi kok masuk neraka. Bagaimana dia menyambungkan antara jasmani dan rohaninya sehingga sodokonya jadi amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf saya terlalu memuji Pak Ustadz karena cahayanya luar biasa buat saya. Terima kasih. Cahaya lampu lebih hebat daripada itu lagi, Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Nenggolan. Ini cahayanya memang ada 3, Pak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nuril dhati wa sirris sari fi jami'il asma'i was sifat. Mau bilang apa kita ya? Betul, Pak. Jadi bapak rohani itu istilah bahwa ruh kita itu percikan dari nur beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa kita merinding? Ketika bapak merinding, itu ruhnya sedang merindu. Dijawab oleh sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan assalamu alayka ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai bapak rohaniku Rasulullah. Dijawab oleh beliau merinding, Bapak. Ruh kita, Pak, yang yataqashairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kira-kira begitu. Di Quran surat Az-Zumar ayat 24 berapa itu ya? 23 ya, 23. Bergetar karena Al-Qur'an. Al-Quran itu hakikatnya ada pada siapa?
Khuluquhul Quran, kata Aisyah. Nabi Muhammad itu polanya, zahir batinnya adalah Al-Quran. Disebut nama Nabi, taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Disebut nama sang pembawa nur Quran, pasti bergetar Pak sang para pecinta, pasti merinding. Makanya ada syairnya itu, kullul qulub ilal habibi tamilu. Semua pencinta jika disebut nama sang kekasih pasti hatinya merindu. Apa buktinya? Disebut namanya kadang-kadang meleleh Pak mata kita. Rindu dengan kampung rohani, rindu dengan orang tua rohani. Saya nih, ibu saya baru wafat setahunan. Kalau disebut ibu saya Pak, saya nangis. Padahal itu ibu fisik. Apalagi kita sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rindunya lebih dahsyat, tapi kita harus tahan. Maka lepaskanlah rindu itu dengan menyebut nama Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nuri dzati wa sirri sari fi jamil asma' wa sifat. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Kira-kira begitu Pak. Allahumma sholli ala. Bapak rohani kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat pembukaan Pak Ustadz juga mengatakan bahwa nama yang kita pakai sekarang ini adalah nama jasad yang diberikan oleh orang tua kita, guru kita, ataupun tetua kita, kakek, nenek misalnya. Sekarang saya mau tanya, siapa nama rohani kita Pak Ustadz? Yang dimana binnya adalah bin Muhammad Rasulullah SAW. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang tahu nama kita, orang tua kita bukan? Yang ngasih nama kita siapa Pak? Orang tua kita. Maka yang tahu nama ruhani Bapak itu bukan saya, tapi siapa yang tahu? Bapak Ruh. Tapi Bapak Ruh itu punya pewaris, bukan ulama yang bisa baca kitab ini. Ulama yang mewarisi kolbunya Nabi, plok semuanya dia warisi. Itulah nanti namanya Al-Imam Al-Mahdi. Kalau umur Bapak panjang bisa. Jika belum muncul Imam Al-Mahdi, maka wali yang disebut wali ghaus, jika di ilmu fikih disebut mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak dia tahu nih barang hukumnya apa, keluar namanya. Maka bagi ahli ruh, wali-wali yang disebut wali kutub itu mereka nggak ngerti. Yang ngerti wali namanya ghaus. Jadi wali itu kan banyak Pak, ada stratanya. Ada 313 wali kutub, sejumlah dengan jumlah para rasul, sejumlah dengan jumlah ahli badar. Kutub poros, dia poros asma, poros sifat Allah. Wali-wali ini ada satu pemimpin yang jadi guru mereka, orang tua rohani mereka sekarang ini. Ini yang disebut Kutubul Ghaus. Dan itu cuma satu di dunia, dan pasti keturunan Rasulullah. Sayangnya mastur, tersembunyi, nggak boleh muncul Pak. Bapak pengen tahu nama ruhnya? Harus punya koneksi sama Al-Ghaus ini, gitu. Kalau mau nanti satu saat kumpulkan namanya semua, nanti saya kirim ke beliau. Ya, biar dikasih namanya oleh beliau. Kapan ketemunya? Wallahu a'lam. Insyaallah ketemu. Insyaallah ketemu. Para perindu Rasulullah pasti bertemu beliau. Bapak kalau mau silakan.
Nanti kumpulkan namanya, nanti beliau kasih nama. Dikasih nama Pak, dengan nama itu Bapak nanti dipanggil oleh malaikat Munkar Nakir ntar. Nama dari ayah rohani yang disimpan oleh kalbu beliau. Kira-kira begitu. Waduh, ini udah berbicara jauh kita nih Pak ya. Ya, tafadhal. Boleh terakhir dari Pak Haji Adang untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan perbedaan antara saudara kandung dan saudara satu ruh. Karena terkadang walaupun kita saudara satu kandung, saudara kandung dan saudara ruh. Karena yang terjadi di dunia ini, sungguh pun kita saudara satu kandung, tapi mungkin jarang ketemu, banyak perbedaannya. Berbeda walaupun tidak satu kandung, kita sering ketemu dan banyak persamaannya. Kemudian mohon dijelaskan juga perbedaan pendengaran ruhani dan pendengaran jasmani, penglihatan ruhani dan penglihatan jasmani. Terima kasih. Ya. Beda saudara kandung secara jasad Pak ya, dengan saudara ruh. Dalilnya surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Loh, babenya siapa? Ya, bapaknya siapa? Itulah Rasulullah, Abul Mukminin, bapaknya orang beriman. Maka istri Nabi disebut Ummul Mukminin. Tapi kan kita nggak manggil Nabi Abul Mukminin, padahal itu nama beliau sebenarnya. Disebut lebih tepat Abur Ruh. Saudara ruh ini itu diketahui dari syahadat Pak, dan pengenalannya kepada Bapak Ruh. Dan yang meniupkan roh tidak dicipta Pak. Tapi jika yang dimaksud roh itu jiwa dicipta. Jadi tergantung nih, kan ulama kita kadang menyebut roh tapi artinya nafs. Menyebut roh artinya kolbu, seperti Imam Ghazali. Maka ini dicipta. Inilah mazhab Imam Qushairi, Imam Ghazali, bahwa ruh dicipta. Tapi Quran kan ngomong ruh bukan yang itu. Kulir ruh min amri rabbi. Amri rabbi tidak dicipta. Roh adalah urusan Allah. Lillahil amru, ya. Allah punya amr, tapi juga punya penciptaan. Jadi Allah membedakan antara ciptaannya dengan urusannya. Urusan itu hembusan. Nah, jadi kita ini, fisik ini dengan kun fayakun. Kalau ruh enggak, tiupan Pak. Tiupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nur, nah yang Bapak cerita tadi, nur itu pancaran. Maka manusia itu dalam dirinya minimal ada 3 nasab. Ada nasab jasad, ada nasab nur, ada nasab ruh. Kalau nasab jasad, banyak yang tahu. Ini Habib Mahdi As-Sagaf yang wali di Parung, almarhum, sudah meninggal ya, pesantren Nurul Iman. Itu dia berangkat ke Masjidil Haram, duduk di pintu apa gitu ya, tiba-tiba ada orang nyapa, kamu si anu ya, bin sampai ke Rasulullah. Itu nama jasad, silsilah jasad, bisa diketahui oleh banyak wali. Banyak wali bisa tahu Pak. Tapi kalau nasab nur, nasab ruh, cuma Nabi yang tahu. Karena kolbu Nabi diwariskan nanti isi ilmunya ke Imam Al-Mahdi, maka beliau tahu Pak nanti. Tapi nantinya udah gak lama loh Pak ya. Jangan dikira 100 tahun lagi. Enggak.
Ini COVID ini sudah penanda kalau ini sudah dekat. Negara udah banyak yang kolab Pak sekarang. Bener gak? Biasanya virus itu ya gak nyampe setahun hilang. Udah setahun 2 tahun hilang. Kalau ada wali yang doa. Kan wali gak mau doa Pak. Jadi wali-wali gak berani doa, ya Allah angkatlah virus, gak berani. Su'ul adab. Allahnya berkehendak ada virus, kita mau virusnya diangkat. Sopan gak? Maka mereka sekarang cuma ridho dengan apa yang ada. Itu wali. Jadi mohon maaf kalau bapak-bapak ini ngotot, ya Allah angkatlah virus. Jangan maksa Allah dong ya. Kalau kita mengerti kehendak Allah, Allah belum berkehendak virus ini berangkat. Apa yang kita katakan? Ya Allah, berikan aku kesabaran. Ridhoi kami. Jika umur kami panjang, panjangkan dalam keselamatan. Jika Engkau ambil dalam syahid. Semoga yang meninggal dalam virus ini dianggap syahid. Amin, amin ya. Khalas Ustaz. Zikir ya. Aneh langsung aja ya. Ya, oke. Baik. Bapak Ibu Saudara ikhwan akhwat fillah, kita simpulkan kajian kita pada pagi ini bahwa hadis man arafa nafsahu faqad araf rabbahu bukanlah hadis Nabi secara ilmu hadis, tapi secara rohani, ahli rohani menganggapnya dari Nabi. Nah ini tidak perlu dipertentangkan. Kenapa? Ilmunya beda. Ilmu hadis berdasarkan sumber empirik, ilmu ahli rohani berdasarkan pencapaian rohani. Dua ilmu ini tidak bertentangan, dia cuma beda jalan. Ya, karena dia beda jalan tidak disebut kontradiksi, karena tidak apple to apple. Ya, yang kontradiksi itu ada 2 ahli hadis bilang kata ahli hadis ini sahih, satu ahli hadis mengatakan palsu, baru disebut kontradiksi. Jadi itu tidak perlu dipertentangkan. Dan yang kedua, maknanya sangat dalam, bahwa itulah inti dari ilmunya ahli ma'rifat. Siapa yang mengenal diri yang mana, hakikat yang mana, dan nah itulah yang banyak. Semoga kita mendapatkan ilmu itu sebelum nyawa ini berpisah dengan badan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا